Satu lagi kekayaan alam Indonesia yang akan saya perkenalkan kepada sahabat semua, yaitu babi berbulu moncong panjang, satwa endemik dari Papua. Satwa ini memiliki tubuh berduri layaknya landak ya. Caranya mencari makan mereka ini adalah dengan menggaruk-garukkan tangan depannya ke batang pohon atau gundukan tanah untuk menemukan makanan favoritnya, yaitu si rayap. Tapi tidak sebatas itu saja keunikan satwa yang satu ini. Meskipun termasuk mamalia, tetapi satwa ini bertelur. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar tentang platypus ya, yang memiliki moncong seperti bebek, namun termasuk jenis mamalia yang bertelur. Berbeda dengan platypus ya, yang sudah banyak diekspos, babi berbulu moncong panjang yang berasal dari Pulau Papua ini tidak terlalu banyak diketahui. Padahal satwa ini adalah asli dari tanah air kita. Babi berbulu moncong panjang. Ya, kenapa disebut begitu? Karena dia itu punya moncong itu panjang untuk mencari rayap itu. Tetapi dia itu seperti landak. Tetapi juga dia itu kalau di laut seperti bulu babi itu. Jadi yaitu si babi berbulu moncong panjang ini memiliki ciri tubuh berukuran kecil dan ditumbuhi rambut kasar yang berduri itu tadi. Ukuran dari babi berbulu moncong panjang ini kalau dewasa ya bervariasi, dengan panjang tubuh sekitar 45 cm lebih, atau sekitar kalau ada yang besar lagi itu sekitar 50 cm ya, atau lebih sedikit lah 55 cm. Kemudian panjang ekornya antara 5 sampai 10 cm. Kemudian berat tubuh dari babi berbulu moncong panjang ini rata-rata itu sekitar 5 sampai 6 kg. Babi berbulu moncong panjang, namanya jadi panjang ya, adalah hewan nokturnal sifatnya, yang aktif pada malam hari. Jadi ini kita rekam, mereka ini sebetulnya tidak begitu melihat kamera, jadi dia itu mematuk-matuk kamera kadang-kadang karena dia itu nokturnal, jadi penglihatannya lebih jernih pada malam hari. Mereka ini juga memiliki sifat hidup yang menyendiri, jadi soliter gitu. Meskipun memiliki duri seperti landak, ya, tetapi mereka ini bukan termasuk kelompok landak, ya kan? Jadi bingung. Inilah salah satu satwa yang jarang terekspos seperti yang saya bilang tadi, tetapi membingungkan bentuknya ini. Tetapi unik. Bentuknya seperti landak, tetapi mereka ini tidak kelompok landak. Tetapi disebut babi malah. Tetapi berduri. Tetapi punya moncong. Seperti gajah kecil gitu, punya belalai gitu. Jadi hewan yang salah satu terunik yang pernah saya ketemukan ya ini. Jadi bingung menyebutnya apa. Tetapi saya cari referensi, ternyata namanya adalah babi berbulu ditambahi moncong panjang itu tadi. Jadi babi berbulu moncong panjang ini memiliki lengan yang kuat dan pendek, yang dilengkapi dengan 5 buah cakar tajam di setiap lengannya. Nah, ini juga bingung juga.
Karena sebetulnya ini kaki depannya, tetapi fungsinya dan bentuknya apalagi bentuknya ini seperti lengan tangan gitu ya. Terus moncongnya yang panjang seperti belalai itu membantu fungsi penciumannya. Jadi ujungnya moncong itu sebenarnya adalah hidung ya. Hidungnya itu ada di ujung moncongnya, itu mirip belalainya gajah itu, atau kayak babi rusa. Nah, begitu. Jadi penciumannya itu, lubang hidungnya itu ya di moncongnya yang depan itu, yang digunakan untuk mendeteksi baunya rayap. Rayap itu berbau loh. Perlu diketahui sahabat ya, yang akan jadi laron itu, rayap itu, mereka itu berbau. Mereka ini untuk menghindar dari predator lain maupun untuk menggali ini tempat untuk mencari makan, bahkan untuk mencari lubang buat bersembunyi, mereka itu mengandalkan tangannya itu tadi yang saya sebut lengan itu tadi, beserta dibantu dengan hidungnya yang panjang itu tadi. Walaupun terlihat lentur, si hidung itu bisa untuk menggali tanah. Saat kepergok ini satwa yang akan mengancamnya, si hidung tadi yang panjang itu akan mengeras seperti tulang begitu. Jadi bisa untuk mematuk tanah, bahkan bisa untuk menggali, untuk dia bisa sembunyi, tempat untuk berlindung diri. Kan unik sekali. Jadi meskipun tidak memiliki gigi, mereka ini tidak memiliki gigi, namun si babi berbulu moncong panjang ini memiliki lidah yang lengket yang digunakan untuk menangkap rayap itu tadi. Jadi mereka ini menelan mangsa secara hidup-hidup karena tidak memiliki gigi itu tadi untuk mengunyah. Nah, yang paling unik lagi dari babi berbulu moncong panjang ini tentunya caranya berkembang biak, yaitu lewat bertelur yang saya sebutkan di awal tadi. Meskipun mereka ini termasuk hewan mamalia, ya kan, membingungkan memang. Mereka ini disebut mamalia, tetapi mereka ini bertelur. Nah, kan mamalia itu harusnya tidak bertelur, kan gitu. Tetapi mereka ini bertelur, tetapi disebut dengan mamalia. Babi berbulu moncong panjang ini tadi yang betina menelurkan sebutir telur berbulu bercangkang lunak. Jadi telurnya ini berbulu loh, sobat. Ini telur berbulu. Mereka ini telurnya ini berbulu. Kemudian cangkangnya itu lunak. Cangkang telurnya yang berbulu itu tadi lunak. Jadi kalau dipegang ya kayak telur belum jadi begitu. Kalau ayam kayak telur yang belum jadi. Jadi dipegang itu lunak kayak jelly gitu. Kemudian mereka ini cuman bertelur satu telur, satu butir, tepat 22 hari setelah itu. Setelah dirami, mereka ini mengerami kayak ayam begitu, menetaslah telur-telur tersebut. Dan mereka setelah menetas, anaknya ini ditaruh di kantung. Mereka ini memiliki kantung di tubuhnya. Jadi satwa-satwa di Papua itu mirip seperti di Australia. Kebanyakan memiliki kantung di dalam tubuhnya, mirip kanguru begitu. Setelah mereka ini ditaruh di kantung ya, setelah 10 hari kemudian, kan masih lunak itu setelah menetas, baru 10 hari kemudian mereka ini dapat mengeluarkan kepalanya dari kantung induknya tersebut. Kantungnya ini menyimpan selama 10 hari anak yang baru menetas itu tadi. Jadi tidak keluar di dalam kantungnya itu tadi. Setelah menetas, dia itu berada di kantung selama 10 hari, baru setelah itu keluarnya pun hanya sebatas kepala, tengah, kanan, kiri begitu ya. Jadi
Bayi babi berbulu moncong panjang ini yang baru keluar dari dalam telur kemudian akan menghisap susu dari pori-pori kelenjar susu di dalam kantung tersebut selama 10 hari tersebut. Jadi satwa monotremata ya tidak memiliki puting. Mereka ini tidak memiliki puting, tetapi hanya memiliki kelenjar-kelenjar susu di dalam kantungnya tersebut. Ya, ingat ya, mereka ini tidak memiliki puting karena termasuk satwa monotremata dan akan tetap tinggal di kantung induknya dalam tempo sekitar 55 hari atau 50 hari. Mereka akan tetap di dalam kantung induknya selama waktu tersebut, ya kurang lebih 2 bulan lah, rata-rata segitu. Saat ini si babi berbulu moncong panjang ini yang muda itu dari mulai tumbuh duri ya. Mereka ini saat menetas ini tidak punya duri loh. Tapi setelah 50 hingga 55 hari mereka ini akhirnya tumbuh duri ya di kulitnya. Kemudian sang induk akan membuatkan lubang untuk meletakkan anaknya. Setelah ini kantung di tubuhnya ini sudah tidak muat lagi karena anaknya sudah besar 2 bulan kemudian, maka induknya akan menggalikan lubang untuk perlindungan anaknya. Induk betina akan kembali setiap 5 sampai 6 hari sekali untuk menyusui si bayi tadi itu yang ditinggal di dalam lubang galian. Selama itu ya, selama sekitar 5 atau 6 hari mereka akan balik lagi, pergi lagi, balik lagi, begitu terus sampai usia 7 bulan lamanya. Ini si babi berbulu moncong panjang ini sejauh ini memiliki 4 spesies ya, yang dikenal. Jadi ada yang moncongnya pendek, kemudian yang panjang ini, kemudian yang lainnya ini tidak mempunyai moncong, kemudian yang lainnya itu berada di Australia. Ada yang sangat disayangkan sekali sebetulnya. Tapi semoga ya ini sahabat ya, melalui video yang saya buat ini, semoga ada pihak yang terketuk untuk mencatatkan satwa yang langka ini supaya hukumnya itu dilindungi. Karena sampai hari ini satwa yang unik ini belum tercatat hewan yang dilindungi. Ya, semoga aja ini setelah video ini dan sahabat-sahabat semua membantu untuk menyebarkan supaya satwa ini statusnya ditingkatkan menjadi dilindungi, karena jarang sekali terekspos. Karena yaitu tadi, lokasi mereka ini sangat terpencil sekali. Jadi semoga dengan video pendek ini status mereka ditingkatkan menjadi satwa yang dilindungi di Indonesia. Semoga ya. Terima kasih. Semoga ini video bermanfaat bagi kita semua, bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan hal-hal yang luar biasa, termasuk satwa endemiknya.